Masih di ngopi, ngobrol pagi bersama gua Alvin Sahri. Tema ngopi kali ini kita akan bahas tentang impulsif buying nih ya. Karena jelang akhir tahun biasanya banyak banget nih promo-promo atau diskon-diskon menarik-menarik gitu loh ya. Ada diskon akhir tahun, diskon Natal, diskon 12.12 ya kan. Sebentar lagi nih, terus habis itu mungkin ada Hari Ibu ya. Nah, untuk membahas tema kita kali ini kita kedatangan dua narasumber. Harusnya tiga ya, cuman mungkin nanti di segmen berikutnya kita coba hubungi melalui Zoom kali ya, Ibu Muna gitu ya. Kali ini saya udah kedatangan Mbak Fani, halo. Halo Bang Dan Alvin. ada Mas Fikri. Halo Bang Afif. Ya, saya ke Fani dulu kali ya. Oke Bang Oke, Afif. Mbak Fani, Oke. untuk apa namanya impulsif buying nih menurut Mbak Fani seperti apa sih? Intinya gini sih, ngebuang duit buat hal yang nggak penting di luar kebutuhan manusia sebenarnya gitu loh. Intinya gitu aja sih. Buang-buang hal-hal yang beli barang yang nggak penting, beli kayak kebutuhan yang seharusnya tuh udah cukup nih lu keep buat apa namanya kebutuhan aja, tapi lu beli pakai duit lu nih. Misalkan gini intinya, lu punya duit lebih tapi buat kebutuhan. Tapi ternyata ada misalkan promo-promo menarik itu tuh bisa buat jiwa kita tuh jadi apa ya? Tergugah gitu ya, tergugah. Betul, tergugah untuk Oh, ada dari diskon nih hal-hal gitu kan. yang nggak penting gitu Oh. sebenarnya gitu sih. Contoh kasusnya ada nggak Mbak? Mungkin Kalau dulu-dulu ya. sebelumnya pernah apa namanya? Oh, ada diskon menarik banget nih Kalau gitu. kalau gue gitu ya sebagai mahasiswa gitu, apalagi cewek, pasti belinya larinya ke muka, ke badan gitu kan, beli baju, beli skincare. Kayak misalkan gini lah contohnya, gue punya casing 2 nih bang, tapi giliran ada promo nih di akhir tahun, gue beli lagi yang lucu-lucu gitu kan. Itu yang sebenarnya mungkin bisa masuk ke impulsif buying ya gitu. Terus juga beli skincare yang kayak gue udah punya berapa lipstick tipe nih, gue beli lagi gitu. Gue punya berapa bedak, gue beli lagi Yang penting karena ada koleksi lah ya, yang penting iya, promo, bener, Bang. koleksi juga ada Dari gitu. harga segini jadi segini, gue beli aja udah gitu. Tapi kan lu nih mahasiswa kan ya, Ya, betul. gimana tuh cara mengatur keuangan lu yang mungkin apa sekarang sambil kerja juga atau gimana? Kebetulan kalau gue itu jadi mahasiswa itu sebenarnya dari orang tua gue gitu, jadi masih dari duit orang tua gue gitu. Jadi sebenarnya kan nggak dikasih yang besar juga gitu ya duitnya, jadi ya boros, lebih dibilang boros ya boros gitu ya, buat beli hal-hal yang nggak butuh gitu, yang nggak penting banget. Sebenarnya ya boros sih gitu ya, apalagi dari orang tua pasti marah ya, maksud gue beli-beli hal yang nggak penting tuh. Ya lu tau lah gimana gitu kan. Nah, terus untuk solusinya nih biar Oke. nggak apa namanya setiap ada diskon Kalau ikutan gitu. kalau gue sebetulnya gue bikin plan gitu, ada di salah satu aplikasi gitu, gue bikin plan. Kalau misalkan ada promo mendatang gitu, gue udah menahan diri gitu untuk nggak mengklik gitu ya, untuk nggak beli kayak gitu sih sebenarnya. Misalkan harus ada yang gue pisahin, ini buat kebutuhan, ini buat keinginan gue gitu. Ada waktu tertentu lah gitu, biar nggak boros banget lah gitu. Oke, sekarang ke Mas Fikri nih. Mas, kalau boleh tahu sekarang kegiatannya apa, Mas? Kalau gue sih freelancer ya, freelancer video editor sih. Oh, berarti kalau freelancer gitu berarti untuk pemasukan Masnya ini masih sedikit ini ya? Iya, gak nentu sih. Tiap bulannya sih gak nentu. Nah, kalau menurut Mas Fikri sendiri, impulsif buying itu seperti apa sih? Kalau menurut gue sih ya hampir sama kayak Mbak Fani ya. Tapi paling ya sama sih kayak beli-beli hal yang gak penting. Padahal harusnya prioritasinnya kan harusnya yang kebutuhan kayak makanan segala macem gitu. Tapi kan namanya juga manusia kan kadang-kadang tergoda dengan promo-promo yang besar segala macam kayak 50%, diskon 50%, berapa persen gitu. Padahal kayak gak butuh-butuh banget gitu dan harusnya bisa di-keep gitu uangnya, tapi tetap beli karena gara-gara tergoda gara-gara temen atau misalnya keluarganya, keponakannya segala macem gitu kan. Itu sih paling. Contohnya pernah nggak mungkin di bulan-bulan sebelumnya Mas Fikri, wah ada diskon menarik nih gitu, terus beli gitu, kayak gitu? Pernah sih. Jadi kayak misalnya kayak beli game istilah, beli game offline gitulah. Jadi kayak misalnya nanti misalnya 25 Desember gitu. Itu kan promo akhir tahun. Nah, itu beli game gitulah ya ada promo kayak misalnya promonya 50% atau enggak dari 500.000 tiba-tiba jadi 150 apa 200 gitu sih. Kayak keinginan untuk membelinya sih itu ada sih. Nah, kan Mas Fikri ini sebagai freelancer juga kan
pemasukannya belum stabil nih ya kan, Ya, nggak sama dengan karyawan yang tetap, tetap apalagi yang stabil yang gitu ya. gajinya stabil, Yang yang udah per bulan lumayan per inilah ya, bulannya per bulan udah tetap lah. ya. Nah, gimana nih Mas Fikri sendiri mengatur keuangannya jika ada promo-promo menarik seperti ini gimana nih? Kalau gue sih ya itu di-keep juga. Jadi dari misalnya kayak nanti 25 Desember itu promo akhir tahun. Nah, di-keep dari bulan Oktober, November tuh nggak beli barang-barang yang nggak penting gitu lah. Paling cuma makanan segala macem. Jadi dikumpulin duitnya, selisihin ya kayak 10%, 50%, 10%, 5% gitu-gitu buat untuk beli game atau kebutuhan yang pengen banget Kalau gitu lah. nanti promonya udah gede nih, gede promo Ah, baru beli gitu iya, ya. Kalau misalnya promo makanya biasa dijadwalin aja, lah ya itu. dijadwalin lah ya. Dijadwalin sih. Intinya kebutuhan pokok dulu diutamain, tapi kalau misalnya ada promo menarik nanti kita tabung Benar. dulu, terus habis Benar, itu benar. baru kita belanja yang itu. Iya, gitu. gitu sih, Oke, Bang Alvin. baik, seru sekali apa namanya perbincangan kita pagi ini. Nanti di segmen kedua akan ada apa ya, salah satu narasumber yang mungkin hari ini nggak bisa hadir. Kita coba hubungi melalui Zoom ya. Kita kita apa ya, minta tanggapannya terkait impulsif buying ini, apalagi dia ini kan salah satu apa ya, ibu rumah tangga ya. Bagaimana ibu rumah tangga itu menghadapi impulsif buying dengan diskon besar-besaran? Apakah itu menjadi keuntungan sebagai ibu rumah tangga atau seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Pagi bersama Alvin. Masih di Ngopi, Ngobrol Pagi bersama gue Alvin. Tadi udah kita bincang-bincang bersama Mbak Fani dan Mas Fikri ya. Kali ini kita coba mengundang Bu Muna yang ada di Palembang nih. Halo Mbak Bu Muna. Ya, halo Bang Alvin, selamat pagi juga ya, dan halo semuanya yang ada di studio. Ya, Bu Muna, ini kan Bu Muna sebagai ibu rumah tangga pasti ngatur keuangan keluarga ya. Melihat fenomena ini gimana nih Bu Muna, apa namanya? Melihat fenomena ini gimana cara mengatur keuangan di keluarga terhadap adanya fenomena impulsif buying ini? Saya melihat bahwa impulse buying ini bisa menjadi tantangan terbesar bagi seorang ibu rumah tangga, terutama ketika mengatur anggaran keluarga. Namun seringkali promo membantu saya dapat mendapatkan barang-barang dengan harga murah, sehingga saya merasa hilaf langsung beli. Terutama ya nanti ada diskon yang besar-besaran di 12 pasti itu sudah melenceng dari anggaran yang sudah saya buat dan meledak dengan biaya yang sudah dirancang sebelumnya. Ya, untuk menyeimbangkan apa namanya keuangan di rumah ya kan, biasanya kan kebutuhan pokok dulu, terus habis itu baru keinginan yang Bu Muna nih. Gimana nih cara mengatur Bu Muna? Cara mengaturnya gimana nih? Utamain kebutuhan pokok dulu kah atau seperti apa? Saya melihat dan selalu membuat daftar kebutuhan keluarga dan berdiskusi dengan suami. Kebutuhan apa saja nih di bulan ini yang benar-benar dibutuhin banget. Kalau sekiranya barang-barang yang nggak bermanfaat, tidak dipakai, mending stop dulu. Dan tidak usah dibeli. Dan kami berdua berusaha untuk memprioritaskan kebutuhan sejatinya dan membeli barang-barang dan sekiranya yang bermanfaat. Terus ada batasan belanja impulsifnya juga. Baik, ini kan kita ditonton nih sama ibu-ibu rumah tangga di rumah nih ya. Bagi tipsnya dong Bu Muna terkait fenomena ini gitu kan, buat ibu-ibu rumah tangga yang lainnya gitu kan. Saya sarankan untuk selalu berkomunikasi dengan pasangan dan membuat keputusan bersama. Kadang tuh ya sering tergoda dengan adanya promo, mendingan tahan dulu, pikir-pikir lagi. Dan kira-kira aku beli barang ini buat apa dan manfaatnya untuk apa juga. Dan masih ada nggak barang-barang di rumah yang misalnya
nggak dipakai, udah stop, jangan beli dulu meskipun itu ada promo besar-besaran. Terus jangan tergoda untuk membeli sesuatu hanya karena diskon. Biasanya tuh kan sering kan ya emak-emak itu kalau misalnya ada diskon itu langsung klik klik ini, langsung check out. Nah itu mendingan stop dulu, pikir lagi, ternyata masih ada barang yang di rumah. Dan terutama untuk ibu-ibu rumah tangga di luar sana ya, saya juga seorang ibu rumah tangga. Stop dan tahan, jangan tergoda dengan diskon besar, terutama nanti di 12.12 tuh pasti banyak banget tuh diskon. Terus mungkin itu saja Bang Alvin yang bisa saya sampaikan dan menurut saya mengenai tentang impulsive buying. Oke, baik Bu Muna, nanti kita sambung lagi di segmen selanjutnya. Tapi nih saya di studio masih penasaran nih. Kira-kira teman-teman yang ada di studio nih apa ya? Kalau belanja nih pernah menghabiskan berapa sih gitu paling besarnya gitu ya. Kalau Mbak Fani berapa Oke, kira-kira? kalau gua kan karena sebagai mahasiswa ya gitu kan ngeluarin yang nggak penting itu. 1 juta 2 juta adalah buat sebulan gitu kan. Ya apaan aja macam-macam sih sebenarnya. Tapi Gitu. pernah nekat kayak gua pinjol dulu nih, pernah nggak kayak Enggak gitu? dong, jangan coy, jangan dong. Ya jangan kali dong. maksudnya oh nih seriusnya Wah, tahuan nanti yang bokap gue. pakai SPay letter dulu Oh, gitu enggak enggak? berani gue. Sorry Oke. nih. Kalau Mas Fikri gimana? Kira-kira paling besar waktu ada diskon ngabisin berapa duit sih? Pernah sih sampai 800.000 ya, itu buat game sih. Tapi kan nama juga jarang kan tadi yang saya jelaskan ya, jadi ya nggak apa-apa sih, tapi ya lumayan gede juga sih 800.000. Oke, baik. Nanti kita lanjutin lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Ngopi, Ngobrol Pagi bersama Alvin Sahri. Masih di Ngopi, Ngobrol Pagi bersama Alvin. Nah, Mbak Muna, kira-kira Bu Muna masih ada nggak ya di sana? Bu Muna, pengen tahu dong pesan terakhir Bu Muna sebelum kita menutup perjumpaan kita pagi ini. Pesan dari saya, pesan seorang ibu rumah tangga ya, komunikasi dalam keluarga sangat penting. Bersama-sama kita bisa mengambil keputusan yang lebih bijak dan mengenai godaan belanja impulsif itu terutama. Ya. Baik, makasih Bu Muna. Semoga sehat semuanya ya. Terakhir nih dari Mas Fikri dulu nih sebelum kita tutup program kita hari ini, kira-kira ada pesan atau kesan buat teman-teman freelancer sana yang mau coba-coba impulsif buying? Oh, oke. Jadi buat teman-teman freelancer yang di luar sana, pesan dari gue sih hemat-hemat uang, terus juga pilih promosi segala macam. Jadi misalnya kayak mau promosi akhir tahun nih, jadi dikumpulin dulu duitnya di bulan Oktober, November. Ya selisihnya ya 10%, 5% lah dari hasil penghasilannya per bulan gitu. Jadi biar apa ya, nggak boros gitu loh, biar bisa kebeli juga itu, dan kebutuhan utamanya juga terpenuhi juga gitu lah tiap bulannya. Kalau dari Mbak Fani nih terakhir. Oke, karena gue jadi mahasiswa ya gitu kan. Lakuin dulu nih, beli dulu yang sesuai yang butuh dulu gitu, jangan yang cuman pengen BM doang gitu, nggak usah gitu. Terus sisihin juga duit lu buat hal yang penting dulu, baru keinginan gitu sih sebenarnya. Itu aja sih Bang. Oke, udah? Udah. Makasih Ya, semuanya terima kasih, udah Bang Alvin. datang ke ngopi nih, ngobrol pagi. Sekian ngopi pada pagi hari ini. Sampai ketemu pada episode-episode selanjutnya. Selamat pagi. Itu paling gede tuh. Iya, 800.000 sih. 800.000, terus habis itu akhir bulan gigit jari. Iya. Jadi makan Indomie doang. Merek dong, jangan merek dong. Aduh. Lah, dia nggak pindah. Ya, ntar dulu sabar. Tag lagi di sono. Nah, dia ulang. Iya. Jawabannya beda, Cok. Nggak apa-apa lah. Ya, nggak jelas.
Ya jawab lagi dong gua. Iyalah, Ya harusnya lu stop aja. lupa gua. Pikirin dulu nih sekarang nih. Aduh, gimana nih? Pindah dulu kan. Ya udah nggak apa-apa kan ada master. Kayak gimana kalau misalnya master ya? Ya kan gua bisa di scale master. Bisa di scale. Iya. Oh, ya udah. Lanjut. Lanjut ya. Ya, ya. 3, 2, 1. Ayo bro.